Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kirana Hani Ma'ruf, kelas 11 IPS 4, nomor absen 26. Saya akan menjelaskan materi sosiologi bab integrasi dan reintegrasi sosial sebagai upaya pemecah masalah. Integrasi dan reintegrasi sosial sebagai upaya pemecahan masalah. Integrasi sosial yaitu proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat menjadi satu kesatuan. Unsur yang berbeda tersebut meliputi perbedaan kedudukan, sosial, ras, etnik, agama, bahasa, nilai, dan juga norma. Menurut Surjono Sukanto, integrasi merujuk pada beberapa pengertian, yaitu pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan dalam suatu sistem sosial membuat suatu keseluruhan dari unsur-unsur tertentu serta taraf interdependensi atau keterkaitan antara unsur-unsur sosial. Sedangkan menurut Maurice Duverger, integrasi adalah suatu usaha untuk membangun interdependensi atau keterkaitan yang lebih erat antara bagian-bagian atau unsur-unsur dari masyarakat sehingga tercipta suatu keadaan harmonis yang memungkinkan untuk terjalinnya kerjasama dalam rangka mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Faktor-faktor integrasi sosial ada 4, yaitu homogenitas kelompok. Dalam kelompok atau masyarakat yang tingkat kemajemukannya rendah, maka integrasi sosial akan mudah dicapai. 2. Besar kecilnya kelompok. Umumnya, kelompok yang kecil tingkat kemajemukannya rendah, sehingga integrasi sosialnya lebih mudah tercapai. 3. Mobilitas geografis. Anggota kelompok yang datang harus menyesuaikan diri dengan penduduk asli. 4. Efektivitas komunikasi. Efektivitas komunikasi yang baik dalam masyarakat akan mempercepat integrasi sosial. Bentuk-bentuk integrasi dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama asimilasi, yaitu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha untuk mengurangi perbedaan yang ada di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Jadi tidak ada lagi perbedaan antara individu karena batasan di antara mereka telah hilang atau membentuk budayaan baru. Rumusnya A tambah B sambangan C. Yang kedua itu akulturasi. Proses penerimaan unsur budaya baru namun tidak menghilangkan unsur budaya yang telah dianutnya. Rumusnya A ditambah B sama dengan AB. Artinya dua kebudayaan ini bergabung namun budaya aslinya tidak hilang. Bentuk-bentuk integrasi sosial ada 3. Yang pertama, integrasi normatif, artinya bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, integrasi fungsional, terbentuk karena ada fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Yang ketiga, integrasi koersif. Integrasi ini terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Jadi penguasa menerapkan cara koersif atau kekerasan. Toleransi. Faktor-faktor pendorong interaksi sosial yaitu toleransi terhadap kelompok-kelompok manusia dengan kebudayaan yang berbeda, lalu kesempatan yang seimbang dalam ekonomi bagi berbagai golongan masyarakat dengan latar kebudayaan yang berbeda. Selanjutnya, sikap saling menghargai orang lain dengan kebudayaannya dan juga persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Selanjutnya ada perkawinan campuran atau amalgamation. Lalu adanya musuh bersama dari luar dan juga sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Selanjutnya, disintegrasi sosial. Pengertian disintegrasi sosial yaitu setiap masyarakat pasti mengalami perubahan. Pada dasarnya perubahan merupakan proses modifikasi struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat, yaitu pemulihan atau recovery, rekonsiliasi, rehabilitasi, rekonstruksi, transformasi sosial, dan juga reintegrasi. Upaya pemerintah dalam menciptakan integrasi sosial ada 6, yaitu 1. Melakukan perpindahan penduduk secara terprogram. 2. Membuka daerah-daerah terisolir melalui pembangunan infrastruktur. 3. Menerapkan otonomi daerah. 4. Pemerataan pendidikan. 5. Pemerataan bangunan. Dan 6. Mendirikan sarana sampai ke pelosok.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.